Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas kitab 100 hadis tentang wanita, dan kita sudah masuk pada bab yang kedua, yaitu tentang beberapa larangan bagi para wanita. Kita sudah sampai hadis yang ke-31, halaman 12. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina, ketika ana naim, saya sedang tidur, kata Nabi, tiba-tiba atani, datang kepadaku, maksudnya dalam mimpi, rajulani, dua orang laki-laki, fa akhadha, lalu keduanya memegang, bi dhabai, dhaba itu lengan atas ini, lengan bawah namanya dhira', lengan atas namanya dhaba, fa ataya bi, lalu keduanya datang bersama saya, jabalan, kepada satu gunung, wa'ran, yang susah, jadi gunungnya yang terjal. Faqala li, maka keduanya mengatakan kepada saya, is'ad, naiklah kamu wahai Muhammad. Faqultu, maka aku mengatakan, inni la utik, saya tidak mampu, ini terjal ini. Faqala, maka keduanya mengatakan, inna, sesungguhnya kami, sanusahhiluhu lak, akan memudahkannya kepada engkau, jadi kamu akan saya bantu untuk naik. Fasa'idtu, maka aku pun naik, hatta, sehingga kuntu, aku berada, fi sawa'il jabal, di tengah-tengah gunung. Nah, sampai di tengah gunung itu, idza, tiba-tiba, ana, saya, bi aswatin, mendengar suara-suara syadidah, yang keras, teriakan-teriakan. Qultu, saya bertanya, ma hadhil aswat, apa suara-suara ini, suara apa ini? Kalau mereka mengatakan, hadza, ini, huwa, dialah, awa'u, suaranya ahlin nar, penghuni neraka. Jadi penghuni neraka teriak-teriak karena panas siksaan di neraka. Tsumman talaqa bi, kemudian dia pergi bersama saya lagi ke tempat yang lain. Faida, ternyata ana, saya mendapatkan binisain, para wanita-wanita. Nah, ini yang berkaitan dengan pembahasan kita, ya, wanita-wanita. Tanhashu, yang mematuk, mencatek kalau bahasa Jawanya. Thadiyahunna, tetek-tetek mereka atau susu mereka. Apa yang mencatek? Al-hayyatu, ular-ular. Nah, ini kenapa nih wanita kok susunya dicatek ular nih? Fakultu, maka saya mengatakan, ma balu haula, apa kondisi mereka ini? Ya, kenapa kok disiksa seperti ini? Faqala, maka dia mengatakan, haula, mereka adalah allawati, wanita-wanita yang yamna'na, menghalangi, maksudnya tidak memberikan, auladahunna, kepada anak-anak mereka, albanahunna, akan asi-asi mereka, ya, air susu mereka. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Sebelum kita bahas penjelasan hadis ini, terlebih dahulu saya sampaikan bahwa buku ini memang asalnya berbahasa Arab, kemudian diterjemahkan supaya orang bisa mengambil manfaat, karena tidak semua orang Indonesia bisa membaca bahasa Arab. Tapi sengaja terjemahnya memang tidak semuanya komplit. Ini termasuk contoh hadisnya panjang tapi terjemahannya hanya 4 baris. Ini berarti terjemahannya dikorupsi. Nah, ada yang WA ke saya nggak tahu yang WA siapa, apakah jamaah sini ataukah dari yang melihat dari YouTube.
Dia mengatakan ini terjemahannya kurang katanya. Kemudian dia potretkan halaman ini atau halaman yang lain, saya nggak lupa saya. Nah, maka saya mengatakan memang ini sengaja terjemahannya dikorupsi supaya orang tidak hanya ngaji dari terjemahan tapi mau hadir ke pengajian. Jadi kalau mau terjemahan yang komplit ya datang ke sini, dengarkan kajiannya, saya terjemahkan per kata per kata, semua kata saya terjemahkan. Tapi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwasanya termasuk larangan bagi para wanita adalah tidak boleh para wanita, para ibu-ibu tidak mau menyusui anaknya, itu nggak boleh. Jadi Allah ini sudah memberikan para ibu-ibu ini satu fasilitas untuk bayinya, yaitu air susu. Nah, munculnya air susu ini para wanita harus paham kenapa dimunculkan air susu. Ya supaya mereka menyusui anak. Seandainya ini bukan haknya anak, maka tidak perlu Allah memberikan air susu pada wanita tersebut. Jadi mohon maaf, air susu ini diciptakan oleh Allah bukan untuk para suami gen ketok melentrus bagus, bukan. Tapi ini diciptakan oleh Allah untuk para bayi. Buktinya apa? Air susu ini muncul ketika para bayi lahir, maka air susu muncul. Bayinya sudah dewasa, udah nggak muncul lagi. Nah, ini berarti jelas bahwasanya air susu ibu diciptakan oleh Allah untuk bayi. Nah, kalau sudah begitu, berarti kewajiban seorang ibu menyusui anaknya. Maka kalau ada seorang ibu tidak mau menyusui anaknya, berarti ini wanita yang tidak punya belas kasih sama anaknya. Ini nanti di akhirat akan dihukum oleh Allah, dimasukkan dalam neraka, kemudian teteknya, susunya, mohon maaf, putingnya itu nanti akan dicatek oleh ular-ular. Kenapa? Karena kamu dulu pelit terhadap susumu, terhadap anakmu dengan susumu, maka sekarang kamu dibalas yang serupa, yaitu dihukum pada bagian susunya, pada bagian di mana dia pelit terhadapnya. Karena itu kewajiban seorang ibu adalah menyusui anaknya. Berapa lama menyusui anaknya tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasul harus berapa lama, tetapi yang paling utama adalah memberikan susu 2 tahun sempurna. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Para ibu-ibu menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun yang sempurna bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Liman arada, bagi yang ingin, berarti nggak wajib selama 2 tahun. Jadi seandainya memberikan air susu selama setengah tahun misalnya, kemudian berhenti, nah ini sudah menggugurkan kewajiban. Seandainya dia itu sudah memberikan susu 1 tahun, setelah itu disape, nah ini sudah menggugurkan kewajiban. Berarti tidak termasuk yang disebutkan dalam hadis ini, karena sudah memberikan yang cukup. Apakah 1 tahun cukup? Cukup. Apakah setengah tahun cukup? Cukup. Meskipun lebih bagus lagi kalau ditambah sampai 2 tahun. Karena ternyata fakta bahwasanya air susu ini manfaatnya untuk bayi sangat besar. Ketika bayi itu dikasih susu selama 2 tahun, maka hasilnya nanti ketika dewasa dia akan lebih bagus, lebih baik, lebih cerdas misalnya, atau lebih sehat badannya misalnya, daripada yang disusui hanya setengah tahun atau hanya 1 tahun. Ini fakta yang kita lihat seperti itu. Karena itu para ibu-ibu biasanya mereka karena sayang kepada anaknya, maka tidak diputus, tidak disapih, kecuali kalau memang sudah diperlukan untuk disapih. Tidak harus sampai 2 tahun, tapi paling bagusnya kalau sampai 2 tahun. Bahkan saya perhatikan dalam keluarga saya, rata-rata badannya ya seperti saya nih, nggak gede-gede, tapi ada adik saya yang agak tinggi. Dan dia ternyata disusui oleh ibu saya itu 2 tahun lebih, karena dia sudah agak gedean gitu, udah lari-lari sama teman-temannya, tiba-tiba nyelinap di balik jilbab ibunya nyusu lagi. Teman-temannya pada cari mana tadi orangnya, ternyata nyusu lagi. Dibiarkan oleh ibu saya untuk disusui karena memang dia masih mau. Ternyata badannya itu paling tinggi, paling bongsor. Karena apa? Mungkin banyaknya susu yang diberikan. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, air susu ibu ini memang diciptakan oleh Allah untuk bayi sehingga manfaatnya sangat sangat besar. Tapi kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Umamah.
Abu Umamah ini sahabat Nabi yang terkenal dia ahli puasa. Kenapa dia ahli puasa? Karena pernah dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aba Umamah, 'alaika bis-shaum fa innahu la mithla lahu." Wahai Abu Umamah, selalulah berpuasa karena puasa itu enggak ada saingannya, enggak ada tandingannya. Nah, maka Abu Umamah sekeluarga itu biasanya setiap hari puasa. Tidak pernah ada asap mengepul dari dapurnya pada siang hari karena semuanya sekeluarga puasa, kecuali kalau pas ada tamu. Nah, sehingga kalau dapurnya mengepul pada siang hari diketahui, oh ini berarti ada tamu ini. Nah, ini menunjukkan apa? Bolehnya seorang itu puasa sunnah setiap hari. Ini memang masalah khilafiyah. Boleh enggak seseorang itu puasa sunnah setiap hari? Sebagian ulama mengatakan enggak boleh puasa setiap hari. Puasa itu maksimal sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Namanya puasa apa? Daud. Nah, itu maksimalnya. Enggak boleh lebih dari itu. Tapi mayoritas para ulama mengatakan boleh puasa setiap hari, asalkan dalam 1 tahun itu ada 5 hari yang Anda tidak puasa. Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari tasyrik. 5 hari. Maka kalau sudah 1 tahun ini dikurangi 5 hari tidak puasa, sisanya itu puasa terus, menurut mereka enggak masalah. Dan pendapat mayoritas para ulama ini sesuai dengan hadis yang dibawakan oleh Abu Umamah tadi. Apa kata Nabi? Kata Nabi, 'alaika bis-shaum, selalulah puasa. Selalu berarti kan setiap hari, Pak. Namanya selalu berarti apa? Setiap hari. Nah, maka kalau masalah-masalah khilafiyah seperti ini jangan kita kemudian kencang-kencang di dalam mengingkari. Ada tetangga kita misalnya puasa setiap hari, sementara kita berpendapat puasa itu maksimal Daud. Ya udahlah, dia punya dalil, kita punya dalil. Ya jalan sendiri-sendiri aja, nggak usah saling mengingkari. Masalah-masalah khilafiyah yang para ulama berselisih pendapat dan masing-masing kelompok punya dalil, itu jangan kita mudah-mudah untuk mengingkari. Kalau diskusi ilmiah nggak apa-apa. Kita mengatakan, menurut saya puasamu itu nggak boleh seperti itu. Nah, kamu punya dalil apa kok kamu melakukan? Nah, diskusi ilmiah, saling menampilkan dalil, nggak ada masalah. Tapi kalau mengingkari, nah ini nggak benar. Kenapa? Masalah khilafiyah. Imamnya kunut subuh, panjenengan nggak mau kunut subuh, mengingkari, kemudian imamnya ditarik pas habis sholat, kamu besok jangan kunut, ya nggak benar. Imamnya pendapatnya mazhab Syafi'i kunut subuh sunnah, ya udah biar aja. Kita mazhabnya ikut Hambali kunut subuh bid'ah, ya udah berarti kita nggak kunut, selesai masalah. Sama-sama sholat, yang imamnya kunut, yang makmumnya nggak kunut, nggak apa-apa, sah. Yang tidak sah itu kalau makmumnya sujud malah imamnya berdiri, imamnya sujud makmumnya berdiri, itu enggak sah. Tapi kalau sama-sama berdiri, yang satunya angkat, satunya enggak angkat tangan, masalah sepele, enggak ada masalah. Sami Allahu liman hamidah, ada yang sedekap, ada yang lepas, udah beda imam sama makmum, enggak ada masalah. Itu tidak menyebabkan batalnya apa? Salat kita. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya mimpi itu ada kepentingannya di dalam Islam. Sehingga Nabi Muhammad SAW seringkali menyampaikan mimpi-mimpi beliau. Ini termasuk mimpi yang beliau sampaikan pada umatnya. Ada satu sunnah Nabi yang sekarang ini sudah mati, Pak. Saya belum pernah melihat seorang pun dari para guru saya, para kiai, melakukan sunnah ini. Apa sunnah ini? Nabi kalau sudah selesai sholat subuh, biasanya zikir di masjid kan, di tempat, kemudian beliau menghadap ke arah jamaah, beliau biasanya bertanya, hal ra'a minkum ahadun al-lailata ru'ya, apakah tadi malam ada yang bermimpi? Nah, itu biasanya Nabi tanya selalu setiap selesai sholat subuh. Kenapa? Karena kalau ditanyanya habis zuhur, mimpinya mungkin sudah terlupakan. Tapi kalau ditanya habis subuh, mimpinya baru tadi malam masih ingat. Nah, maka ini menunjukkan bahwa Nabi itu sangat memperhatikan masalah mimpi. Sampai ditanya, ada yang mimpi enggak tadi malam? Nah, kalau ada yang mimpi silahkan ceritakan. Nah, diceritakan, kemudian ditafsirkan oleh Nabi SAW. Kadang-kadang juga ketika ditanya enggak ada yang bermimpi, ya, semua sahabat diam, berarti enggak ada yang bermimpi. Nah, maka beliau yang mengatakan, adapun saya tadi malam saya bermimpi. Nah, sampaikan ini cerita mimpi ini. Nah, ini termasuk mimpi Nabi. Ini sebenarnya mimpinya panjang sekali nih, Pak. Cuma ini saya ringkas.
Jadi pada tulisan Arab baris ketiga dari bawah itu kan ada titik 3 itu nggih. Titik 3 itu maksudnya hadisnya saya potong. Ada beberapa kalimat hadis yang panjang sekali tapi saya potong. Jadi ini mimpinya Nabi, ini mimpi panjang banget ini. Nabi melihat di neraka ada begini, ada begini, ada begini. Kemudian bertanya, ini kenapa ini orang begini? Oh, ini karena melakukan begini. Ini kenapa begini? Ini melakukan begini. Nah, yang berkaitan dengan bab ini karena tentang wanita, maka saya ambil mimpi Nabi yang tentang wanita saja, yaitu seorang wanita atau para wanita yang dihukum susunya oleh Allah karena mereka pelit, tidak mau memberikan ASI kepada anak-anak mereka. Tapi karena itu, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau kita menemukan seorang kiai yang ahli menafsirkan mimpi, maka boleh kita minta beliau pada subuh untuk menanyakan, barangkali ada jamaah yang bermimpi, nanti beliau kita minta untuk menafsirkan. Tapi tentu saja yang boleh menafsirkan mimpi itu yang punya ilmunya. Yang tidak punya ilmunya jangan menafsirkan mimpi, nanti salah kaprah malah. Termasuk saya ini termasuk orang yang belum ahli dalam masalah menafsirkan mimpi. Saya sudah mempelajari kaidah-kaidah menafsirkan mimpi. Saya sudah beli kitab-kitab tentang bagaimana menafsirkan mimpi. Tetapi karena memang saya belum berguru kepada orang, saya baru membaca saja, maka dalam hal ini saya belum berani. Kalau ada orang yang menceritakan mimpinya, ya saya mengatakan, lah insya Allah baiklah. Ya cuma gitu aja. Ya. Tapi untuk menafsirkan saya tidak berani. Tapi kemudian faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan bahwasanya wanita-wanita yang disiksa ini yamna'na auladahunna albanahun, itu gara-gara tidak mau memberikan ASI kepada anak mereka. Nah, pertanyaannya, kapan seorang wanita itu dianggap tidak mau memberikan ASI kepada anaknya? Kapan? Apakah sekali tidak ngasih itu sudah dianggap itu sehingga akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi begini, yang namanya ASI itu kan ada dua pihak. Ada pihak ibu yang memberikan ASI, ada pihak anak yang membutuhkan ASI. Ada dua pihak. Nah, maka kita lihat dua pihak ini. Apakah si anak masih membutuhkan ASI? Kalau si anak masih membutuhkan ASI, maka hendaklah haknya diberikan. Ketika haknya tidak diberikan, berarti bisa termasuk mencegah anak-anak mereka karena haknya tidak diberikan. Kemudian yang kedua, ibu. Ibu ini sebagai orang yang memberi ASI. Apakah dia mampu untuk memberikan atau tidak? Kalau dia tidak mampu memberikan ASInya karena suatu sebab, berarti tidak termasuk yang mencegah ini. Jadi kalau bayinya masih membutuhkan dan ibunya bisa memberikan, ini harus diberikan. Ketika tidak diberikan, berarti ini namanya mencegah. Kenapa? Anaknya masih butuh, berarti dia masih punya hak, dan ibunya masih bisa, berarti sebenarnya dia bisa melakukan kewajibannya. Tapi kalau ada udzur, ya mungkin sebagian wanita ada yang putingnya lecet-lecet gara-gara sering diminum oleh bayinya ini, akhirnya sakit, maka tidak mau memberikan kepada anaknya, diganti susu-susu yang palsu itu. Ya kalau itu memang ada sebabnya, nggak ada masalah. Insya Allah tidak termasuk yang disebutkan dalam hadis ini. Jadi intinya kalau ibunya bisa berikan, berikan. Kalau tidak bisa, ya maka dimaafkan. Kalau bayinya masih membutuhkan, kasih. Kalau sudah tidak membutuhkan, ya udah disapih. Kadang-kadang perlu untuk disapih sebelum waktunya. Ya nggak apa-apa kalau memang diperlukan. Biasanya kan rata-rata 2 tahun. Nah ini sebelum 2 tahun sudah lahir lagi anak berikutnya. Jadi sundulan, disundul sama anak berikutnya. Nah, ini kerepotan ibunya. Nah kalau kerepotan begitu nggak apa-apa, disapih sebelum waktunya karena ada udzur, karena ada sebab. Tapi ya tadi, akibatnya nanti anak kita mungkin kurang sehat, mungkin kurang cerdas, mungkin kurang banyak kurangnya kalau memang susunya tidak disempurnakan. Tapi kita lanjutkan hadis yang ke-32. An Ammarin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun, ada 3 orang, la yadkhulunal jannata, yang mereka tidak bakal masuk jannah abadan, selama-lamanya. Siapa saja 3 orang ini? Pertama, ad-dayuth, laki-laki yang dayuth, nanti akan kita tafsirkan. Yang kedua, ar-rajilah, wanita yang menyerupai laki-laki, minan nisa, ya, dari kalangan wanita. Jadi dia wanita tapi menyerupai laki-laki.
Yang ketiga wa mudminul khamr, dan orang yang selalu menenggak minuman keras. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwasanya wanita tidak boleh menyerupai laki-laki. Wanita itu wanita, laki-laki itu laki-laki. Jazakallahu khairan. Maka wanita itu jangan menyamakan diri dengan laki-laki. Wanita menutup auratnya dari kepala sampai kaki, aurat. Nah, laki-laki auratnya yang wajib kan hanya dari pusar sampai dengan apa? Lutut. Nah, maka dia ngeligo ya nggak apa-apa, utuh ya, tidak pakai kaos nggak apa-apa kalau memang panas sumuk. Kemudian duduk di luar rumahnya ya nggak dosa, kalau memang itu bukan auratnya. Nah, kalau perempuan kan nggak boleh. Nah, perempuan harus menutup apa? Auratnya. Nah, maka kalau ada perempuan menyerupai laki-laki, kemudian dia pakai baju laki-laki, kemudian dia rambutnya dipotong pendek supaya seperti atau mirip laki-laki. Jadi seperti dia nggak rela, saya ditakdirkan oleh Allah sebagai wanita nggak rela, malah pengen menyerupai laki-laki. Atau bahkan ada yang mengganti jenis kelaminnya, kelaminnya sudah dikasih oleh Allah kayak begitu, diubah karena nggak terima, saya pengen yang lain, kelamin saya nggak seperti ini. Nah, ini berarti termasuk rojilah minan nisa. Ini diancam oleh Nabi tidak masuk jannah selama-lamanya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, apa yang dimaksud tidak masuk jannah selama-lamanya? Maksudnya di sini adalah dia lama di dalam neraka. Jadi bukan berarti tidak masuk jannah total, bukan. Karena kaidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah setiap muslim itu berhak masuk ke dalam jannah. Maka kalau 3 orang ini yang dimaksud ini adalah semuanya orang muslim, maka mereka masih berhak untuk masuk ke dalam jannah. Ada seorang muslim tapi dayuth, masih bisa masuk jannah, iya, tapi lama di neraka. Nah, saking lamanya disebut abadan, selama-lamanya nggak masuk jannah. Ada seorang wanita muslimah, tapi dia menyerupai dengan laki-laki. Dia melanggar kodratnya sebagai wanita, pilih menjadi laki-laki. Nah, ini kalau dia memang muslimah, ya masih sholat 5 waktu, ya puasa Ramadan dan sebagainya, masih bisa masuk jannah. Tetapi lama di neraka. Kenapa? Tidak rela dengan takdir dari Allah sebagai wanita. Demikian juga kalau ada seorang muslim yang suka minum minuman keras, sampai matinya gara-gara minuman keras. Terlalu banyak pesta pora minuman keras, akhirnya mabuk sampai mumet sampai mati. Matinya gara-gara apa? Minum minuman keras. Tapi kalau dia masih muslim, masih bisa masuk jannah. Ramadan dia ya puasa, tapi nanti pas buka sing diombe minuman keras. Bar tarawih nenggak sak botol. Kenapa? Karena mikirnya dia paling saya mabuknya sampai sebelum subuh. Nanti sebelum subuh saya sudah bisa sahur lagi, puasa lagi. Nanti malam mabuk lagi. Misalnya, ada orang muslim begitu. Nah, itu masih bisa masuk jannah. Kenapa? Dia muslim. Maka yang dimaksud tidak masuk jannah selamanya ini maksudnya lama dalam neraka. Nah, ini tolong kita memahami hadis itu jangan pakai pemahaman kita, karena kita ini bukan ulama. Memahami hadis pakai pemahaman para ulama. Gimana ulama jelaskan kita terima. Karena kalau hadis ini dipahami secara zahirnya, pokoknya orang yang seperti ini tidak pernah masuk jannah selama-lamanya, berarti kekal di neraka. Itu nanti akan bertentangan dengan dalil-dalil yang sangat banyak yang menunjukkan bahwasanya setiap muslim itu bisa masuk ke dalam jannah. Tapi jangan hadis ini dibacakan kepada orang yang suka minuman keras, Pak. Jangan mengatakan rapopo kowe minuman keras, yang penting kowe muslim, insya Allah mlebu surga. Wah, minuman keras terus dia itu. Kita bacakan hadis ini tanpa ditafsirkan. Kalau mau mengingatkan kepada orang yang suka minuman keras, saya bacakan hadisnya ya. Salah satu 3 orang la yadkhulul jannata abada. Orang mungkin mlebu surga selama-lamanya. Salah satunya kamu mudminul khamr, orang yang selalu minum minuman keras. Sudah nggak usah ditafsirkan. Supaya dia berhenti dari apa? Minum minuman keras. Nah, kalau dia sudah sadar, sudah baik, sudah mau ngaji pada maghrib sampai isya, baru dijelaskan. Dek ben kaya sakjane maksudnya ki orang ngono kuwi. Tapi kan kowe mandek, maka saya bacakan hadisnya tanpa tafsiran. Nah, begitu. Karena kalau dia sudah baik, meskipun sudah mengetahui hadisnya, penafsirannya yang benar begini, insya Allah nggak balik untuk minum minuman keras, karena sudah menjadi orang yang baik. Tapi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis-hadis yang seperti ini sangat banyak.
Karena itu kaidah yang saya sampaikan harus dihafalkan, nggih. Apa itu? Setiap orang muslim yang memang Islamnya sah loh, nggih, maka dia berhak untuk masuk ke dalam jannah. Meskipun diancam neraka, iya, dia masuk neraka tapi nanti bisa keluar dari neraka. Meskipun diancam selama-lamanya di neraka, tetap itu bisa masuk ke dalam jannah, karena kata-kata selama-lamanya ini hanya sekedar ancaman, maksudnya lama dia di dalam neraka dan supaya orang itu berhenti dari dosa tersebut, maka diancam dengan ancaman yang keras. Nah, sekarang mari kita lihat apa saja yang diancam. Pertama di sini adalah dayuth. Dayuth itu adalah seorang laki-laki yang dia membiarkan keluarganya atau istrinya melakukan perzinaan. Itu namanya dayuth. Seorang laki-laki punya istri, istrinya dijailin orang, diboncengin orang kemana, masuk hotel mana, ngopo malam-malam. Nah, dia sebagai suami rela, serapopolah, bojo bareng-bareng wis berkah. Wah, ini seperti ini dayuth namanya. Namanya kita punya istri ya untuk kita saja, nggak boleh untuk orang lain. Untuk berjamaah itu kan makan satu piring berjamaah. Istri nggak jamaah nggak ada dalilnya. Kalau ada dalilnya istri untuk berjamaah nggak apa-apa, Pak. Tapi saya tolong carikan dalilnya dulu mana. Mana dalilnya ada istri untuk berjamaah? Nggak ada. Yang ada adalah makan untuk berjamaah bisa. Dompet untuk berjamaah boleh. Jadi kita punya dompet di kantong kita, kemudian kita umumkan kepada teman-teman. Siapa yang perlu ambil, nggak usah bilang ya, supaya saya rela. Nggak apa-apa kalau memang apa dia rela seperti itu. Tapi kalau istri nggak boleh. Siapa yang pengen sama istriku silahkan ambil. Ya, nanti kembalikan lagi. Orang yang dalilin. Itu namanya zina. Zina haram, dosa besar. Nah, maka dayuth ini diancam oleh Allah tidak masuk jannah selama-lamanya. Meskipun tadi seandainya dia dayuth tapi muslim, ya masih tetap bisa masuk ke dalam jannah. Nah, pertanyaan, apakah ada orang yang bersifat dayuth? Rata-rata kita kan tidak mau istri kita diganggu orang kan, nggak rela. Istri kita dijauil orang aja udah marah kita. Ini istri siapa kamu jauil-jauil? Nah, apakah ada orang yang seperti ini? Ternyata fakta di lapangan ada. Mereka yang suka makan babi, konon sifatnya babi akan berpindah sama dia. Sifatnya babi apa itu? Sifatnya babi dia tidak ada rasa cemburu kepada pasangannya. Bahkan ini ada cewek babi dikeroyok bareng-bareng sama cowok-cowok babi, gantian, kowe se aku ngenteni burimu. Nah, kemudian dia selesai ganti yang lainnya, dirubung bareng. Itu biasa babi. Kalau ayam kan nggak mungkin, Pak. Ada satu babon, ada dua pejantan, Pak Duse, ya. Kaya apa aku, Pak Duse, ora oleh hingga wong loro, kaya apa aku. Nah, itu ayam. Nah, maka kita makan ayam, alhamdulillah, sifatnya ayam datang kepada kita. Kita nggak rela kalau apa, istri kita diganggu orang. Tapi orang-orang yang suka makan babi itu, nah, sifatnya babi pindah sama dia. Istrinya dijauil meneng wae, istrinya digendong wong liya ya gen rapopo. Nah, itu karena apa? Ada sifat yang bersifat dayuth seperti ini yang diancam dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan hadis 33. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu Allah melaknati al-mutasyabbihati minan nisa, wanita-wanita yang menyerupai birrijal terhadap laki-laki, wal mutasyabbihina minar rijal, dan laki-laki yang menyerupai bin nisa'i terhadap para wanita. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis ini semakna dengan hadis sebelumnya, hanya bedanya di sini disebutkan juga laki-laki dilarang menyerupai wanita. Pincong atau waria. Aslinya laki-laki dia. Mohon maaf, tititnya laki-laki. Tetapi dia pakai rok, tapi dia pakai apa? Parfum wanita, dia pakai tas wanita, menampakkan diri seolah-olah wanita. Nah, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang seperti ini ada dua macam. Ada yang sejak diciptakan oleh Allah memang sudah begitu. Dia punya zakar laki-laki, jenis kelaminnya laki-laki, tapi dia ngomongnya lembut, gerakan tubuhnya
gemulai nggih. Pokoknya wataknya kayak perempuan. Memang sejak asal diciptakan lahir sudah begitu. Nah, kalau begitu itu tidak berdosa, tetapi dia wajib untuk menghilangkan sifat tersebut. Dia tahu kan, oh saya ternyata laki-laki. Nah, sifat-sifat yang menyerupai perempuan itu wajib atasnya untuk dia berusaha menghilangkan. Jangan menuruti. Kalau menuruti maka termasuk di sini dilaknat oleh Allah. Udahlah karena saya gemulai saya pakai rok saja. Nah, itu berarti termasuk yang dilaknat. Tapi kalau dia paham saya laki-laki, maka sifat-sifatnya itu dia hilangkan, maka ini sudah tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada yang sebenarnya orangnya itu normal, tetapi dia memang pengen untuk berubah. Nah, itu yang jelas dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Itu biasanya orang-orang yang kelebihan duit nih, Pak. Jadi dia pengen nyoba piye to rasane dadi cewek. Maka akhirnya dia datang kepada dokter yang bisa ngoperasi, kemudian jenis kelaminnya diubah, zakarnya dipotong popi yang buh ramudeng, kemudian dibolong, masya Allah, aneh-aneh orang-orang seperti ini. Nah, ini dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini termasuk perkara yang menyebabkan laknat. Apa itu? Mengubah ciptaan Allah. Rambut wis sampai ape digawe keriting, napa istilahnya Pak? Atau rambutnya sudah normal kemudian dibuat apalah macam-macam, nah, itu termasuk mengubah ciptaan Allah seperti itu, nggak boleh. Rambut yang sudah normal itu jangan diubah, kecuali kalau rambutnya tidak normal. Rambut biasanya kan turun gitu, nah, ini malah kuabeh nyotok neng langit misalnya. Nah, ini rambut yang tidak normal. Nah, ini dinormalkan nggak apa-apa. Tapi yang sudah normal nggak boleh diubah-ubah. Gigi normal atau nggih? Nah, udah normal nggak boleh diubah-ubah. Saya pengen lebih cantik lagi, yang ngono kira oleh, karena sudah normal. Sudah normal, pengen tambah cantik, diubah-ubah giginya nggak boleh. Dipasangi kawat, kenapa? Gen tambah cantik katanya. Padahal sudah normal, nggak boleh. Kalau tidak normal, pasangi kawat itu nggak apa-apa supaya normal. Gigi nyerotok neng ngarep, kabeh wong delok yang pas dia guyu, kan malu nih. Nah, maka supaya tidak begitu dinormalkan, nggak apa-apa. Dia mau nikah nggak pede, kenapa? Setiap ngelamar ceweknya ndelok gigine, akhirnya ora sida, batal kabeh. Sudah 8 kali ngelamar batal kabeh. Kenapa? Lihat giginya. Nah, dinormalkan nggak apa-apa itu, itu karena menghalangi. Kalau sudah normal jangan diubah-ubah. Ini udah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Jawa hidungnya pesek, pun biasa toh Pak. Jangan dimancung-mancungi kayak wong Arab. Niku namanya mengubah ciptaan Allah. Atau sebaliknya, orang Arab yang hidungnya mancung pengen nyoba yang irunge gede kayak wong negro piye, maka digedheke, ya enggak boleh juga, Jadi mengubah ciptaan Allah hukumnya adalah haram, itu termasuk dari langkah setan. Maka di sini diancam laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan setiap dosa yang diancam laknat Allah atau murka Allah atau neraka atau hukuman had di dunia, rajam, potong tangan dan sebagainya, maka itu adalah tanda-tanda dosa besar. Maka ini termasuk dosa besar. Maka para wanita tidak boleh menyerupakan diri dengan laki-laki, sebagaimana laki-laki tidak boleh menyerupakan diri dengan perempuan. Kita lanjutkan hadis 34. Wa an Ibnu Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, bukan termasuk dari kami. Siapa? Man tashabbaha birrijal, orang yang menyerupai laki-laki, minan nisa, padahal dia wanita. Wala man tashabbaha bin nisa, tidak pula orang yang menyerupai wanita, minar rijal, padahal dia laki-laki. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini semakna dengan hadis sebelumnya, tetapi kenapa ditampilkan dalam buku ini? Pertama, supaya hadisnya jumlahnya 100, karena judul bukunya kan 100 hadis Pak. Maka terpaksa golek hadis yang berkaitan dengan wanita sampai jumlahnya 100. Yang kedua, karena di sini lafalnya berbeda. Kalau tadi diancam laknat, kalau ini diancam apa? Laisa minna, bukan termasuk kami. Kami siapa? Umat Islam. Bukan termasuk umat Islam. Berarti apa? Kafir atau non muslim. Nah, maka ini ancaman juga keras ini. Cuman para ulama cara memahami hadis ini tidak sebagaimana zahirnya. Kalau kita pahami sebagaimana zahirnya, berarti siapapun laki-laki yang menyerupai para wanita atau wanita yang menyerupakan diri dengan laki-laki, berarti dia sudah murtad kafir. Enggak. Itu pemahaman salah. Itu pemahaman khawarij. Kelompok sesat khawarij
Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabriyah dan lain-lainnya. Ada di antara kelompok sesat ini namanya Khawarij. Khawarij itu mudah mengkafirkan orang muslim gara-gara dosa besar. Zina, kafir. Bunuh orang, kafir. Menyerupai wanita padahal dia laki-laki, kafir. Dalilnya apa? Laisa minna, bukan termasuk kami, berarti tidak termasuk muslim, berarti kafir. Nah, itu sikapnya orang Khawarij. Kita bukan orang Khawarij, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ngikuti sunnah Nabi, ngikuti pemahaman jamaah para sahabat Nabi SAW. Nggak ada para sahabat Nabi yang mengkafirkan orang gara-gara melakukan dosa besar gini, nggak ada. Nah, maka jangan mengikuti paham Khawarij. Maka ini maksudnya adalah ancaman, bukan untuk memvonis pelaku. Maka para ulama mengatakan apa? Az-zajru syai' wal hukmu syai' akhar. Ancaman itu adalah satu pembahasan. Adapun vonis untuk pelakunya adalah pembahasan yang lain. Hadisnya memang mengatakan laisa minna, bukan termasuk muslim, berarti kafir. Ini ancaman. Apakah bisa untuk vonis pelakunya? Enggak bisa. Karena kalau kita vonis pelakunya, nanti banyak yang kafir, Pak. Muslim sama muslim dalam hadis disebutkan, kalau perang itu kafir. Tetapi apakah penafsirannya berarti kafir murtad? Enggak. Ini adalah hadis ancaman, jangan untuk memvonis pelakunya. Karena kalau kita vonis pelakunya, berarti Ali bin Abi Thalib kafir, padahal sahabat Nabi. Muawiyah kafir, padahal sahabat Nabi. Kenapa? Muawiyah sama Ali pernah perang. Nah, itu kan nanti jadi begitu. Enggak begitu cara memahami. Muslim sama muslim perang enggak boleh, itu perbuatan kafir, betul. Tapi bukan berarti pelakunya pasti kafir murtad, enggak. Ini adalah hadis ancaman, tidak untuk memvonis pelaku. Kita tambah satu hadis lagi, di hadis 35. Wa Nabi Hirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallah, Allah melaknat ar-rajul, laki-laki, yalbas, memakai libsatal mar'ah, cara berpakaiannya perempuan, wal mar'ah, dan Allah melaknat perempuan talbas, yang memakai libsatar rajul, cara berpakaiannya laki-laki. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Ini hadis juga sama dengan hadis sebelumnya, cuma ini memberikan contoh. Apa contohnya? Laki-laki menyerupai perempuan, yaitu memakai bajunya perempuan. Laki-laki pakai rok, pakai androk, pakai jilbab. Meskipun itu untuk menakut-nakuti orang, karena kan sering itu, Pak, ada orang buat apa? Pocongan, pocongan palsu, memakai ruko, padahal dia laki-laki, kemudian jam 12 malam keluar rumah mencolot-mencolot, kemudian datangi ronda, goda temannya. Enggak boleh seperti itu. Kamu laki-laki pakai ruko itu untuk perempuan, itu termasuk dilaknat. Dan itu dosanya dua itu, Pak. Pertama, dosa menyerupai wanita. Dua, dosa menakut-nakuti orang. Nah, ini orang-orang yang suka ganggu tetangganya, pura-pura pocongan, itu enggak paham bahwa itu dosa. Hadisnya jelas sahih. Nabi mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li mu'minin ayyurawwi'a mu'minan. Tidak halal bagi orang beriman untuk membikin takut orang beriman yang lain. Membikin takut enggak boleh. Pura-pura jadi pocongan supaya orang takut, enggak boleh. Pipis di pinggir jalan. Nah, begitu ada orang lewat langsung jedul. Akhirnya yang lihat pocongan tadi jam 12 malam kaget, motornya ditinggal, kemudian dia cekikian. Nah, seperti itu nggak boleh, haram seperti itu. Ini kalau ada di kampung kita, ini harus diberi pelajaran orangnya, supaya kapok, diberi paham bahwa itu hukumnya adalah haram, diharamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sisa waktu boleh kita buka untuk tanya jawab.